Cara mengenali kolesterol tinggi. Banyak memang orang yang tidak merasakan gejala kolesterol tinggi dan kemudian akhirnya terjadi komplikasi yang cukup serius seperti serangan jantung dan stroke. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai adalah sering terjadinya kesemutan, kemudian sakit kepala, pegal-pegal, kemudian nyeri dada, mudah lelah, dan jantung sering berdebar-debar. Jika mempunyai riwayat keluarga kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, sebaiknya segera memeriksakan ke dokter setempat untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut berkaitan dengan kolesterol tinggi atau asam urat tinggi. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mathias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin seputar kolesterol dan asam urat. Nah ini mungkin banyak dari kita yang merelatekan ini, menghubungkan ini dengan makan enak. Apalagi kita habis lebaran gitu ya, terus lagi liburan. Ini katanya kayak kolesterolnya naik tajam, asam urat dan lain sebagainya gara-gara quote and quote makan enak. Nah sebenarnya apa sih kolesterol, apa sih asam urat, itu sama, beda atau gimana nih? Gejalanya seperti apa? Sumber masalahnya itu berasal dari mana gitu ya. Ini akan jadi topik kita hari ini nih. Kita akan membedakan apa itu kolesterol, apa itu asam urat, gejalanya, penyebabnya, dan yang paling penting adalah mengatasinya. Yang paling penting bukan mengatasinya sih, pencegahan supaya kita kolesterolnya nggak terlalu tinggi, asam uratnya juga nggak terlalu tinggi. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kolesterol dan asam urat. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Arief Wibowo SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Arief. Selamat pagi Mas. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas, ini kayaknya aib banyak orang dok. Gitu ya. Karena biasanya selalu diidentikan dengan makan enak gitu ya. Kayak wah kita habis makan enak ini, apalagi mungkin habis lebaran gitu ya dok ya. Kemarin itu kayak semua yang bersantan, berminyak dan lain sebagainya itu hadir di meja makan kita gitu. Terus kayaknya waduh kolesterol bisa tinggi nih, asam urat bisa berabe nih urusannya gitu ya dok ya. Tapi sebelum bahas apa itu kolesterol, asam urat, bedanya dan mungkin gejala dan penyebabnya, kita bahas dulu mitos faktanya dok ya. Yang pertama adalah kalau kolesterol tinggi katanya nggak boleh konsumsi alpukat. Maksudnya kayak ini mitos atau fakta ketika orang lagi kolesterol gitu ya, itu tuh lagi kolesterol tinggi, maksudnya itu boleh konsumsi alpukat atau enggak? Maksudnya kayak apa, ada hubungannya alpukat dengan kolesterol tinggi? Bukankah alpukat itu buah? Dan kita selalu kepikiran bahwa wah buah itu kan sehat. Jadi kalau kita makan buah tuh harusnya ya aman-aman aja. Jadi nggak apa-apa dong kita makan alpukat atau gimana nih dok? Iya, jadi memang sebenarnya itu mitos ya. Jadi sebenarnya alpukat itu sendiri adalah buah, tapi dia mempunyai kandungan kolesterol juga. Oh ya? Tapi kolesterolnya yang baik. Oke. Nah, jadi dia kolesterol yang lemak juga, tapi tidak jenuh. Nah, sehingga ini justru bermanfaat buat untuk orang-orang yang mempunyai kadar kolesterol tinggi, Mas. Gitu. Jadi orang yang mempunyai kolesterol tinggi, bahkan saya sendiri sering menyarankan untuk mengkonsumsi alpukat. Nah, cuman jangan dikonsumsi dengan campuran yang lain seperti susu atau yang lain gula ya. Jadi baiknya sih memang konsumsi alpukatnya itu murni buah alpukatnya sendiri. Itu yang bagus malah sebenarnya. Yang bagus ya. Masalahnya itu sekarang kayak alpukat itu kan di jus. Nah itu dia. Dikasih kental manis ya dok ya, dikasih tambahan gula gitu ya, sehingga akhirnya ya awalnya harusnya bagus, awalnya sehat, bisa malah naikin gula darah. Iya betul. Gitu, Nah itu yang bikin salah kaprah ya. Nah itu dia ya. Jadi kalau mau ya makan real fruitnya aja gitu ya. Betul. Jadi buah aslinya aja Ya. tanpa tambahan apapun. Gitu Betul. ya. Jadi itu aman. Betul ada kolesterolnya tapi kolesterol yang baik. Baik, Gitu ya. ya. Ada lemaknya juga tapi lemaknya baik juga. Oke, jadi jangan khawatir ya. Tapi Anda jangan nunggu kayak kolesterol tinggi terus baru makan alpukat, enggak ya gitu. Ini sebagai maintenance aja, daily maintenance Anda untuk menjaga kadar kolesterolnya tetap aman. Jadi konsumsi alpukat sewajarnya juga ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Obat asam urat
itu katanya punya efek samping ke jantung. Waduh, serem banget nih dok. Jadi kayak di Iya. satu sisi pingin mengatasi asam uratnya, tapi di satu sisi ada organ lain yang tergadaikan keselamatannya, yaitu jantung. Betul nggak sih kalau ada hubungan antara obat asam urat yang bisa berisiko pada jantung? Iya. Jadi sebenarnya semua obat ya, bukan obat asam urat aja, itu asal dikonsumsi sesuai dengan dokter, itu umumnya aman. Termasuk juga obat asam urat, juga demikian obat kolesterol. Ya, asal mengikuti anjuran dokter. Ya. Cuman memang ada obat asam urat yang baru ya, memang namanya febuxostat ya. Itu kalau dulu kan orang-orang kenalnya nama allopurinol ya, obat asam urat. Nah itu memang oleh FDA itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Amerika, dikatakan bahwa memang obat yang baru untuk asam urat ini mempunyai insiden atau efek samping yang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan obat asam urat allopurinol terhadap terjadinya suatu kondisi kardiovaskuler ya jantung gitu. Tapi secara umum obat ini masih tetap aman untuk dikonsumsi ya. Gitu. Artinya pokoknya asal mengikuti anjuran dokter, semua obat rata-rata sifatnya aman. Ya. Itu tergantung pada kayak apa pendek atau lamanya penggunaan obatnya itu nggak sih dok? Iya, jadi memang obat asam urat itu umumnya rata-rata dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Jadi kecuali obat untuk mengatasi rasa nyerinya. Kalau rasa nyerinya memang menggunakan dalam waktu jangka pendek ya. Tapi kalau untuk pengobatan jangka panjang itu harus dipantau atau dimonitor oleh dokter ya. Jadi nggak boleh ngobatin sendiri. Jadi nggak boleh jadi dokter sendiri lah istilahnya ya. Tapi abis pandemi kemarin kayaknya jadi dokter ya dok ya, dokter umum. Gitu ya. Ya dia mendiagnosis sendiri, Nah, dia beli obat sendiri di apotek. Ya, itu yang berbahaya mas. Nah itu Yang bahaya. berbahaya. Tapi ada juga nggak dok? Mungkin kayak orang ini mungkin ada asam urat dan kebetulan dia konsumsi obat ini yang baru ini dan mungkin pula dia ada riwayat gangguan di jantung. Nah itu bisa lebih berisiko atau enggak? Iya betul, memang lebih berisiko. Betul. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Jadi ada namanya warning bahwa mungkin dokter akan lebih paham ya. Dokter akan lebih paham pada saat memberikan obat ya. Jadi dilihat histori pasiennya. Kalau memang dia pernah ada riwayat sakit jantung atau apa, mungkin dia akan lebih hati-hati untuk memberikan obat asam urat tersebut ya. Akan dipilih obat yang lebih aman lah istilahnya. Gitu. Tapi itu obat sebenarnya secara umum masih aman, Mas. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir, nanti malah kalau Anda khawatir asam urat naik, Anda harus minum obat, Anda khawatir stres, nah jadi psikosomatis malah nanti nambah bahaya pula itu di jantungnya gitu ya dok ya. Nah, Anda harus berhati-hati. Ya mungkin dicegah dari awalnya preventif, jangan sampai asam uratnya naik. Ya, betul sekali. Nah caranya gimana nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Asam urat tinggi harus batasi konsumsi makanan olahan. Wah sekarang itu kan makanan olahan tuh banyak, kalengan dan lain sebagainya gitu dok ya. Nah kalau kita ngomongin makanan kalengan ini, ya mungkin banyak yang sudah mengklaim, ya ini disclaimer aja ya pemirsa. Maksudnya banyak yang bilang bahwa kalau bisa makanan yang real food aja deh gitu. Tapi kalau untuk yang kayak olahan gitu, itu ada sangkut pautnya dengan asam urat nggak? Betul, memang itu fakta ya. Jadi memang makanan-makanan olahan ya, apalagi yang mengandung purin tinggi dan juga mungkin banyak yang nggak paham atau nggak tahu bahwa minuman manis ya, minuman manis itu juga bisa memicu asam urat. Oh, ya. Minuman manis bukan kayak mungkin selama ini orang bilangnya gula tuh paling gitu ya? Iya, jadi namanya mengandung fruktosa mas. Minuman yang mengandung fruktosa dan sekarang tuh banyak sekali minuman-minuman kekinian ya, sirup-sirup itu yang mengandung fruktosa. Jadi tanpa disadari sebenarnya kita menimbun asam urat tuh di dalam badan kita dengan mengkonsumsi makanan dan minuman seperti itu. Oh. Iya, betul. Oke. Nah, sementara kalau kayak yang manis-manis, kalau kayak di buah apa ya dok ya? Kalau buah sih nggak apa-apa. Nggak buah apa ya? Real fruit nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Minuman manis yang banyak nggak paham ya. Jadi ternyata bisa memicu terjadinya asam urat. Itu kalau akhirnya dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama gitu nggak sih dok? Betul iya, bisa memicu asam urat. Jadi minuman kayak ini fakta baru ya, kita baru tahu bahwa ternyata ada
dampak buruk ketika orang mengonsumsi minuman manis. Selama ini mungkin kita pikirnya kayak minuman manis ya mungkin ujung-ujungnya adalah DM gitu ya dok ya, diabetes mellitus. Iya. Ternyata ada sangkut pautnya Ya, juga dengan asam urat. ternyata sekarang penelitiannya menunjukkan seperti itu. Wah sekarang kan zamannya banyak anak-anak yang minum minuman manis kemasan. betul. Berarti kayak mereka punya risiko besar atau rentan mengalami asam urat tinggi ketika nanti dewasa gitu. Iya, betul sekali, Mas. Nah, itu pemirsa. Jadi jangan dipikir bahwa nanti ini genetik dari orang tua nurun ke anaknya. Padahal sebenarnya pola makan, pola minumnya yang hidupnya. akhirnya terimitasi dengan baik dari orang tua ke anak. Gitu. Betul. Itu harus dibatasi ya. Oke, minum air putih aja udah paling enak. Iya, ya. Paling hemat, paling sehat. Oke, nah kita lanjut yang keempat ya. Asam urat tinggi katanya harus menghindari susu. Nah, betul nggak dok? Ini kayaknya kalau asam urat semuanya jadi musuh ya dok? Nah gimana dengan susu Ya, dok? sayangnya itu mitos ya. Oh oke. Jadi malah sebenarnya susu itu baik untuk penderita asam urat. Karena di dalam susu itu ada nama protein namanya kasein dan laktolbumin ya. Itu dia bisa membantu mengeluarkan asam urat di urin. Gitu. Nah, tapi memang tidak semua susu ya. Jadi terutama susu yang rendah lemak, yang low fat atau dairy food ya, itu biasanya bisa membantu menurunkan asam urat. Jadi tetap boleh ya minum susu, terutama yang rendah lemak. Nah, Ya. masalahnya kan di lapangan tuh banyak yang susunya antara ini susu dengan rasa atau minuman rasa-rasa dikasih wangi susu gitu ya dok. Ya. Ya. Itu kan itu mungkin beda jauh ya. Ya, karena kan betul. sekarang banyak kan yang gulanya ya. Nah, gitu. banyakkan gulanya. Ya, Oke. Nah akhirnya kalau gula kembali lagi tadi ya. Ya, ya. Bisa numpukin asam urat juga Ya, gitu ya. terutama yang mengandung fruktosa ya. Kan jadi gula itu kan ada beberapa ya, ada glukosa, ada fruktosa, ada sukrosa. Terutama yang mengandung fruktosa itu yang bisa memicu asam urat. Nah, itu sebenarnya bisa Kalau dilihat dari kemasannya gitu nggak sih dok? Kayak Bisa, betul ingredients-nya. sekali. Jadi penting sekali ya kalau kita mau membeli minuman atau makanan itu kita melihat ingredient dari kandungan makanan dan minuman yang kita ingin beli atau kita konsumsi. Itu benar, itu suatu pola cara hidup sehat yang harus kita mulai biasakan lah. Sebelum kita mengkonsumsi sesuatu minuman atau makanan, kita baca dulu tuh kalorinya berapa banyak, gulanya berapa banyak, ya protein berapa banyak, garamnya juga berapa banyak. Nah itu akan kita tahu apakah ini makanan sehat atau tidak buat kita. Gitu. Oke, jadi harus lebih teliti lagi ya. Tapi kalau ngomong tentang susu dok, saya jadi ingat. Itu kalau susu yang dimaksud itu kan tadi memang yang low fat dan lain sebagainya. Itu tuh susu yang dairy products atau yang susu mungkin dari yang nabati kan mungkin ada yang soy kedelai Ya, gitu. kedelai. Gimana? Nah betul, kalau yang kedelai itu memang tidak dianjurkan karena bisa malah memicu asam uratnya naik. Ya, susu kedelai. Ya, Jadi itu nggak boleh ya kalau udah punya asam urat ya. ya betul. Harus hati-hati. Jadi jangan susu semua susu jadi. Ya, makanya harus diperhatikan dulu susunya jenisnya apa ya. jenisnya apa. Kalau almond dok. Nah, almond masih boleh. Masih boleh ya. Oke ya, kita lanjut yang terakhir dok. Pertambahan usia itu katanya pengaruh sama kolesterol. Jadi ya tubuh kita ini kan ya kalau dikasih umur panjang, alhamdulillah gitu ya. Itu pasti akan menua ya, namanya proses aging, degeneratif dan lain sebagainya. Nah kalau seiring bertambahnya usia kan memang dalam tubuh kita organ-organ itu katanya fungsinya menurun. Nah itu ada hubungan nggak ketika semakin bertambah usia, kerentanan untuk kolesterol tinggi itu semakin ada gitu? Betul, Mas. Ya itu memang fakta ya. Jadi seiring dengan usia bertambah, ya secara normal ada yang namanya fungsi metabolisme dalam tubuh kita akan menurun. Dan umumnya juga rata-rata aktivitas fisiknya juga turun ya. Nah itulah yang sering bisa menyebabkan terjadinya peningkatan kolesterol di dalam darah kita. Jadi memang itu benar. Oke. Tapi bisa kayak kita bandingkan apple to apple nggak sih dok? Ketika ada lansia sama-sama umur 70 bisa jadi ini kolesterolnya tinggi, ini kolesterolnya nggak tinggi, normal gitu. Nah itu banyak faktor yang lain ya, selain umur ya. Jadi kan penyebabnya bukan hanya umur aja. Termasuk misalnya gaya hidupnya, terus pola makannya yang mesti kita lihat juga. Sama satu lagi tadi riwayat genetiknya juga bisa. Oh pengaruh juga ya? Iya, Oke. Jadi mungkin yang satu ini dia dari mudanya emang suka makan enak, nggak berolahraga. Nah yang satu ini
makanya dijaga terus, Rajin olahraganya olahraga, rutin, betul. ya. Itu akan berbeda kondisinya nanti Itu pada berbeda ya. Jadi ya. tidak bisa dipukul rata bahwa semua lansia pasti. Memang ada faktor risikonya, tapi nggak bisa langsung dipukul rata bahwa semuanya akan kolesterol tinggi. Bisa jadi tinggi, tapi bisa jadi normal untuk orang-orang yang sudah menjaga atau investasi nabung sehat dari masa muda. Oke, terima kasih Dokter Arif sudah terjawab mitos faktornya. Nanti kita lanjut ngomongin beda kolesterol dan asam urat dan gimana caranya supaya nggak tinggi ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, apa sih beda dari kolesterol dan asam urat. Nah ini mungkin relate ya, apalagi hari ini tanggal merah, Anda mungkin ya kayak kalau kita sih standby di studio ya. Kalau Anda mungkin kayak long weekend bersama keluarga, Anda jalan-jalan kemana-mana itu masih makan enak dan lain sebagainya. Anda harus perhatikan kolesterol dan asam uratnya, jangan sampai tiba-tiba naik tajam gitu ya. Nah, apa beda kolesterol, apa bedanya asam urat, apa penyebabnya, gejala, dan gimana cara mengatasinya, inilah topik yang kita bahas hari ini. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv ya. Kita masih bersama dengan Dr. Arif Wibowo, SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman. Oke, Dok, kolesterol dan asam urat ini kan dua terminologi yang sering kita dengar di masyarakat kita, dan masalahnya adalah ini jadi musuhnya banyak orang gitu ya. Jadi kayak say no to kolesterol, say no to asam urat, padahal mungkin kalau kita baca literasinya, loh di tubuh kita ada semuanya, dua-duanya ada dan katanya ada fungsinya. Kenapa jadi akhirnya jadi public enemy gitu, jadi musuh banyak orang sehingga keduanya ini di-blame, wah ini jadi malapetaka buat orang nih. Nah sebenarnya sebelum kita ngomongin kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kolesterol dan asam urat ini apa sebenarnya, Dok? Iya. Jadi kolesterol itu sebenarnya zat lemak, betul ya. Zat lemak yang ada di dalam badan kita yang diproduksi terutama oleh liver atau hati. Tapi selain di dalam tubuh kita ada kolesterol, dari makanan juga kita bisa dapat ya, seperti daging, kemudian dari ikan ya. Dan tadi dari buah itu juga bisa kita dapatkan ya. Sedangkan kalau asam urat sendiri itu adalah suatu produk metabolisme dari suatu zat yang namanya purin. Ya. Nah, purin ini dimetabolisme dalam tubuh kita. Nah, ini kalau misalnya dalam tubuh kita berlebihan, nah ini yang menyebabkan kadar asam uratnya tinggi. Ya. Sebenarnya kolesterol dan asam urat kalau dalam batas yang normal itu sebenarnya nggak jadi masalah kesehatan buat kita sebenarnya. Jadi jangan terlalu fobi ya sama kolesterol dan asam urat ya sebenarnya. Jadi kalau dalam batas normal itu bukan no problem ya sebenarnya, aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Dalam batas normal, kolesterol dan asam urat itu aman. Ya. Karena sejatinya di tubuh kita memang sudah ada itu, kolesterol dan asam urat. Kita mulai dari kolesterol dulu, Dok. Tadi kan Dokter Arif menyebutkan, oh kolesterol itu juga diproduksi oleh liver atau hati gitu ya. Ada juga dari makanan. Nah kalau kita ngomongin di dalam tubuh kita itu paling banyak jadi dia dari produksi liver atau dari makanan? Utamanya sih dari badan kita sendiri. Karena kolesterol sendiri itu sebenarnya punya fungsi dalam badan kita. Ya. Jadi fungsi utamanya itu adalah membentuk sel-sel tubuh kita. Ya. Sel-sel tubuh kita dan memproduksi hormon. Ya. Jadi banyak sekali hormon-hormon yang diproduksi dari kolesterol. Ya. Jadi seperti hormon seks misalnya, itu juga diproduksi dari kolesterol. Ya. Kemudian vitamin D, ya vitamin D juga sebagian terbentuk dari kolesterol, gitu. Ya jadi sebenarnya kolesterol itu tetap dibutuhkan dan punya fungsi cukup penting ya di tubuh kita. Nah kalau asam urat, dia itu fungsinya sebenarnya adalah sebagai cadangan energi, cadangan energi, kemudian juga menjaga kekebalan kita, ya membantu kekebalan tubuh ya terhadap infeksi. Terus yang lain adalah dia punya sifat antioksidan. Antioksidan apa? Antioksidan itu adalah mencegah kerusakan sel dari radikal bebas. Ya, jadi memang kolesterol dan asam urat itu tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Oh, ada fungsinya sebenarnya. Ada fungsinya, betul. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika
dia sudah naik kan gitu ya, kadar si kolesterol ataupun asam uratnya. Nah, untuk standar normalnya itu sendiri masih bisa dikatakan, kan tadi Dokter Arief menyampaikan sebenarnya kolesterol, asam urat itu ada di tubuh kita. Masalahnya kalau itu ya naik, itu yang jadi masalah. Nah, ada nggak Dok kayak parameternya bahwa di titik ini masih dikatakan ini titik aman nih gitu ya. Nah, kalau udah lewat dari sini baru bisa dikatakan ini udah aman nih, udah tinggi gitu. Tentu, betul. Jadi memang kita mengetahui kadar kolesterol itu dari pemeriksaan laboratorium ya pastinya, karena secara klinis kita nggak bisa tentukan. Nah memang kadar kolesterol yang batasnya itu kolesterol total itu 200 mg per desiliter ya. Kalau asam urat, nah ini tergantung jenis seksnya ya, jenis kelaminnya. Jadi wanita dan laki-laki itu berbeda. Kalau wanita itu biasanya batas asam uratnya sekitar 6 ya. Kalau laki-laki sekitar 7 ya. Nah, cuman kalau yang tadi kolesterol, batas kolesterol itu bukan cuman kolesterol total aja Mas yang kita harus perhatikan. Ternyata kolesterol itu ada jenis kolesterol lain ya. Yang kita sebut kolesterol LDL atau HDL dan trigliserida. Nah, itu bedanya apa tuh Dok? Betul. Nah, kalau kolesterol LDL itu biasanya kita kenal sebagai kolesterol jahat. Ya, nah itu yang nggak boleh tinggi-tinggi itu, ya, karena dia bisa menumpuk di pembuluh darah. Kalau kolesterol HDL itu adalah kolesterol baik, ya, nah itu malah justru makin tinggi makin baik dia tuh, ya. Nah kalau trigliserid itu adalah sebenarnya sama seperti zat lemak, tapi dia berasal dari kalori atau banyak karbohidrat yang berlebihan. Nah itu bisa menumpuk lah di dalam tubuh kita kalau trigliserid tinggi. Nah jadi untuk batasnya sendiri, kalau kita periksa ke laboratorium, kita harus lihat dulu ya. Jadi masing-masing laboratorium itu dia punya batas laboratorium masing-masing. Oh gitu, punya standarnya masing-masing. Nah itu jadi belum tentu di laboratorium A dengan laboratorium B itu batasnya sama gitu. Nah makanya jadinya kalau dapat hasil laboratorium jangan dibaca sendiri, harus segera pergi ke dokter. Karena nanti dokter yang interpretasi hasilnya. Gitu ya kan, nanti karena itulah tadi hasil dari laboratorium masing-masing dia punya namanya kalibrasi dari hasilnya sendiri itu suka berbeda. Gitu. Tapi secara umum yang tadi saya sebutkan itu batasnya. Kenapa bisa jadi beda-beda ya Dok? Maksudnya kayak misal kita di satu titik ini katakanlah totalnya mungkin kayak 180 gitu ya. Nah bisa jadi kayak total itu di tempat A, B bisa jadi hasilnya beda. Ya betul, jadi kan gini, ada laboratorium yang total kolesterolnya kadang-kadang nggak 200 Mas. Ada yang sampai 240 itu baru menyatakan lebih dari 240 lebih tinggi atau 210 lebih tinggi. Nah itu mungkin biasanya dari alatnya. Ya alatnya mungkin masih alat yang lama ya. Alat yang lama sehingga pada saat diolah darahnya dia menentukan kadar cut off namanya. Cut off-nya kalau tinggi itu adalah misalnya 200 kalau yang rata-rata sekarang. Tapi ada juga alat-alat yang sudah lama dia masih menggunakan batas misalnya 240 seperti itu. Makanya tadi saya bilang, jadi kalau hasilnya 240 jangan rasa, oh kolesterol saya tinggi nih. Padahal sebenarnya hasil dari labnya itu cut off-nya mungkin 240. Jadi sebaiknya makanya harus konsultasi ke dokter. Gitu. Tapi misalnya 240 itu diperiksakan di tempat yang lain, maksudnya kayak habis dari tempat A ke tempat B hasilnya 240 juga bisa jadi 240 di tempat B 200. Normal. Oh 200? Bisa aja 200. Gitu. Iya betul. Bukan 240 juga ya? Bukan. Oke. Jadi memang harus benar-benar tanya ke dokter untuk mengetahui bahwa mungkin dari beda tempat beda hasilnya dan beda standarnya. Betul. Langsung parno duluan ya Dok. Iya, itu yang sering terjadi ya, banyak yang saya kira temuin. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa aja beda, dampak, dan gimana cara mengobati atau menurunkan dari kolesterol dan juga asam urat. Nah kalau Anda punya pertanyaan tentang tema kita hari ini atau Anda lagi habis MCU terus nilai kolesterol saya segini gitu ya. Anda lagi galau seharian, boleh tanya-tanya di 021 2903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Arief Wibowo, SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman. Oke Dok,
Tadi sudah dijelaskan apa itu kolesterol, apa itu asam urat, dan hal-hal yang bisa berkaitan dengan itu. Nah sekarang kalau kita ngomongin gejalanya, kita mulai dari kolesterol dulu. Kayak berkaca pada orang-orang yang habis MCU gitu ya, kayak kan nggak ada apa-apa di badannya, tiba-tiba kok saya dinyatakan kolesterolnya tinggi ya dok ya, gitu kayak, loh bukankah selama ini mungkin kolesterol yang dikatakan orang, kalau tinggi itu nanti ada pegel di sini lah atau apalah gitu. Di tubuh itu pasti ada kerasa apa gitu. Itu Iya. ada gejala khasnya nggak sih dok? Ya, jadi memang sebagian besar banyak ya sudah tadi Mas Ryan sebutkan bahwa kolesterol itu kadang sering tanpa gejala. Nah, cuman tanpa gejala bukan berarti aman ya. Nah, cuman nanti suatu waktu kalau kadarnya semakin tinggi, nah itu baru muncullah gejala yang bisa terjadi pada tubuh kita. Nah, ini yang perlu waspadai. Ya, biasanya gejala yang paling sering itu adalah sakit kepala, ya, terus nyeri di tengkuk, di leher, di pundak atau bahu, ya, atau yang lebih sering juga kesemutan, ya, kesemutan atau mati rasa ya di tangan atau di kaki, gitu ya. Terus yang lebih serius lagi bahkan bisa sampai nyeri dada, ya, nyeri dada atau sesak nafas atau jadi cepat capek, ya ini gejala-gejala kolesterol yang stadium udah lebih lanjut ya, katakanlah kadarnya udah lebih tinggi ya. Tapi memang banyak sekali kolesterol tinggi itu tidak dirasakan apa-apa oleh orang-orang dan sering sekali ditemukan pada saat MCU gitu. Jadi gejala-gejala tadi itu perlu diwaspadai. Ya, mungkin itu kolesterolnya tinggi. Nah, ya harus dicek lah. Itu biasanya kayak biasa kalau udah mulai gejala muncul itu di kisaran berapa ratus sih dok biasanya? Ya pokoknya di atas kadar normal, di atas 200. Ya, tapi yang tadi saya sebutkan, jadi ada kolesterol yang satu lagi yang namanya kolesterol LDL ya, kolesterol jahat ya. Nah itu dia lebih menimbulkan gejala lebih serius dibandingkan hanya kalau kolesterol totalnya tinggi. Ya, karena kadar kolesterol LDL itu dianggap sebagai berperan utama terjadinya suatu kejadian kardiovaskuler ya, seperti serangan jantung ya atau stroke ya, atau ada penyempitan di pembuluh darah di kaki ya, namanya penyakit arteri perifer gitu. Jadi memang untuk melihat hasil kolesterol itu kita harus melihat secara keseluruhan. Jadi jangan cuma lihat kolesterol totalnya normal udah aman gitu. Harus dilihat lagi kolesterol yang lain yang tadi saya sebutin. Oke, jadi harus didetailkan lagi nih HDL-nya berapa, LDL-nya berapa, triglyceridnya berapa gitu ya untuk mengetahui ini aman atau enggak seperti itu ya. Tapi kalau misal ada orang ini dengan kondisi kolesterol tinggi dok, itu tuh gejala-gejala tadi yang disebutkan itu cuma salah satu aja atau bisa lebih dari satu atau gimana? Bisa lebih dari satu, bisa lebih dari salah satu, bisa beberapa ya. Misalnya tangan suka kesemutan, terus lehernya juga suka, tengkuk suka sakit, ya bahunya suka pegel-pegel. Itu bisa jadi pada salah satu orang itu bisa terjadi beberapa gejala, gitu. Bahkan bisa nyeri dada juga, ya kalau keadaannya lebih serius bisa mati rasa, bisa seperti gejala stroke, itu bisa. Oke. Tapi misalnya gini dok, katakanlah orang ini kolesterol lagi tinggi terus muncullah tadi gejala itu ya gitu. Dan orang ini mungkin nggak karena belum pernah MCU dan lain sebagainya. Betul. Dia nggak tahu kalau kolesterol dia tinggi. Terus kemudian nggak sengaja lah dia makan ya mungkin yang agak sehat gitu ya, buah dan sebagainya. Itu kolesterolnya bisa turun nggak sih? Terus gejalanya bisa ngilang gitu nggak atau gimana? Iya, kalau sesaat tidak, ya karena pola diet itu memang bisa mengontrol kadar kolesterol ya, tapi tidak bisa menyembuhkan. Ya, dia hanya membantu mengontrol kadar kolesterolnya. Jadi kalau seseorang kolesterolnya tinggi, terus dia misalnya khawatir, tapi dia belum mau melakukan pemeriksaan darah, terus katanya tadi dia makan pola sehat, ya itu nggak akan seketika kolesterolnya turun. Oh gitu. Jadi dia perlu waktu cukup lama untuk menurunkan. Gitu. Oke. Makanya kalau ada orang mau MCU mereka cheating sehari 2 hari masih kedetek Enggak. beberapa bulan sebelumnya kali ya dok ya? Iya tetap. Karena kolesterol itu kan produk metabolismenya cukup lama ya, berlangsung terus ya.
bukan karena sesaat. Ini kalau habis, apalagi ini belum pas sebulan Lebaran dok, kalau Ya. mau ngecek mungkin masih ada yang ketinggalan ya dok. Nah betul, betul. Oke, itu dari kolesterol. Nah sekarang kalau dari asam urat itu sendiri dok, itu ada gejala-gejala khas nggak sih? Kan selama ini mungkin kayak kita ngomongin asam urat itu biasanya ya, orang jalan agak kayak pincang Iya, gitu. iya, iya. Nggak tahu itu jadi kayak khas banget, template banget orang pincang itu pasti itu pasti asam uratnya tinggi tuh. Iya, Itu iya. di situ aja di persendiannya atau gimana? Ya jadi memang gejala asam urat yang khas itu memang betul nyeri sendi ya. Jadi pada persendian terutama jempol kaki ya. Tapi sebenarnya bisa menyerang sendi-sendi lain juga, di tangan juga bisa ya. Dan kalau sudah terserang itu sakit banget ya. Bahkan disentuh pun rasanya perih. Disentuh aja itu rasanya perih. Bahkan tidak ditekan gitu Iya, situ aja. cuma disentuhnya rasanya perih. Bahkan orang-orang yang menderita kadar asam urat tinggi yang kita sebut namanya serangan gout ya. Itu sakit banget lah. Pokoknya dia nggak akan lupa lah dengan serangan asam uratnya itu. Nah, cuman yang lain adalah ternyata asam urat tinggi itu juga punya dampak ke ginjal. Ya. Jadi kadar asam urat tinggi itu ternyata bisa membentuk batu ginjal. Nah, ini yang cukup serius ya. Waduh. Karena kalau sampai terjadi batu ginjal tidak disadari, kemudian ginjalnya rusak, nah ini bisa jadi penyakit ginjal kronis yang mungkin bukan tidak mungkin berakhir dengan cuci darah. Nah cuman memang seperti kolesterol, kadar asam urat itu kalau pas tinggi tidak semua orang merasakan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Nah itu ada namanya kadar asam urat tinggi yang kita sebut namanya tanpa gejala, itu namanya kita sebut hiperurisemia asimptomatik. Nah ini kadar asam uratnya sudah cukup tinggi, tetapi orang tersebut tidak merasakan gejala apa-apa, gitu. Nah sehingga akhirnya asam urat itu akan terus tinggi dan berlangsung lama, akhirnya dia menumpuk dan membentuk kristal namanya, kristal di sendi-sendi, akhirnya muncullah yang tadi kita sebutkan tadi, namanya serangan gout ya, jadi sendi, kemerahan, bengkak dan lain-lainnya itu yang efek dari asam urat yang cukup serius ya. Itu prosesnya bisa berlangsung lama nggak sih terus sampai akhirnya terbentuk kristal itu dan akhirnya Ya, betul. persendian itu jadi sakit banget. Ya betul, memang prosesnya memang nggak sekaligus ya, kecuali memang sebelumnya dia udah tinggi. Ada asam urat tinggi, terus misalnya dia makan apa ya, makan seafood misalnya gitu, tiba-tiba kemarin gitu ada pesta seafood misalnya. Terus malam-malam tiba-tiba kena serangan itu bisa. Oh seperti itu ya? Ya, tapi sebelumnya memang dia kadarnya udah tinggi. Gitu. Nah itu tadi saya bilang, jadi dia pelan-pelan tinggi, terus lama-lama tinggi, akhirnya dia terbentuk kristal. Nah akhirnya terjadilah serangan sendi-sendi yang menyebabkan nyeri dan segala macam. Itulah ya, jadi jangan berlebihan lah ya makan apapun ya dok. Ya, dibatasi Sudah secukupnya. dibatasi dan harus pilih yang sehat-sehat aja lah ya. Apalagi kalau ada udah pernah punya riwayat kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Ya makan enak boleh sesekali, itu pun jangan berlebihan supaya Anda tetap sehat selalu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di Oke. segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa beda kolesterol, asam urat, penyebabnya, gejalanya dan gimana cara mengatasinya supaya kadarnya nggak terlalu tinggi. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Mumpung hari ini libur ya mungkin Anda punya banyak waktu atau Anda kayak malu mau telepon boleh DM ya. Atau nyuruh anaknya gitu kalau nggak punya Instagram gitu ya. Nah kita masih bersama dengan Dr. Arief Wibowo SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman. Oke dok, tadi itu di awal-awal kan Dr. Arief sempat mention tuh kalau katakan kalau kolesterol itu tuh nggak hanya melulu dari makanan. Kalau asam urat mungkin ada faktor dari makanan. Tapi kalau kolesterol kan mungkin diproduksi sendiri secara otomatis oleh organ kita liver seperti itu. Nah sebenarnya kalau kita mulai dari makanan dulu dok, apa yang dimakan orang itu yang mungkin sehari-hari yang mereka nggak ngeh bahwa itu akhirnya menaikkan tingkat kolesterol ataupun asam urat mereka gitu dok. Makanan yang mungkin ada di kulkas gitu, atau sering dimasak sama ibu atau istri di rumah yang ternyata nggak ngeh
sering dimasak setiap hari, tiba-tiba pas MCU tahunan menaik tajam. Itu tuh ada beberapa jenis makanan yang akhirnya bisa berisiko tinggi nggak sih dok? Iya, memang betul. Jadi baik kolesterol dan asam urat itu memang selain dari badan itu juga didapat dari makanan. Ya. Kalau kolesterol itu biasanya yang mengandung lemak jenuh ya. Biasanya. Yang paling sering itu dari makanan olahan, ya makanan olahan atau processing food, ya yang mengandung kolesterol tinggi. Ya kan banyak tuh seperti sosis, ya, chicken nugget dan segala macam lah ya. Seperti itu ternyata juga berisiko tinggi ya untuk meningkatkan kolesterol. Itu makanan kesukaan anak-anak lagi dok? Iya betul. Terus yang lain adalah jenis makanannya sendiri juga yang biasanya dari hewan, dari hewani ya. Itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol ya. Kemudian dari seafood ya. Seafood kan enak-enak tuh ya. Iya. Udang, cumi, kepiting itu juga cukup tinggi tuh kadar kolesterolnya ya. Nah, jadi memang kita harus bijaksana lah ya memilih makanan ya. Jadi harus memilih makanan yang sehat juga ya. Jadi harus juga banyak makan sayur-sayuran hijau ya. Kemudian kacang-kacangan ya. Mungkin juga minyak zaitun ya itu bagus tuh untuk menjaga kolesterol. Gorengan dok? Ya, itu gorengan tuh makanan favorit tuh untuk naikin kolesterol. Kok favorit dok? Emang ada yang favoritnya mau naikin kolesterol? Tapi Indonesia itu kan we are gorengan family gitu dok ya. Kayak everyday itu kayak hampir semua orang kayaknya makan gorengan. Ya kita tidak bisa memukul rata, tapi mostly orang Indonesia juga makan gorengan setiap hari. Itu juga pengaruh dok. Ya jadi gini sih kalau saran. Saya mau tutup muka dulu dok. Jadi sebenarnya cara menggorengnya itu yang harus diperhatikan. Jadi janganlah kita menggunakan minyak yang jenuh ya. Minyak jenuh itu artinya katakanlah minyak goreng dari kelapa ya. Itu biasanya minyak sawit ya itu kalau sebisa mungkin mulai dihindari lah untuk orang yang. Jadi gunakanlah minyak yang lebih tidak jenuh ya seperti minyak biji matahari ya itu bisa kita pakai ya atau sedikit saja itunya. Bahkan sekarang kan sebenarnya juga ada makanan gorengan yang tanpa minyak mas. Ada namanya kita memasak dengan fryer. Oh iya iya iya. Itu juga gorengan kan sebenarnya tapi kan dia tanpa minyak. Nah, itu lebih sehat tuh, itu jauh lebih sehat tuh. Untuk orang-orang yang kolesterol mungkin bisa digunakan. Oke. Jadi ini kembali lagi ke opsi kita sih ya. Kayak untuk mau lebih sehat atau enggaknya itu tergantung kita mau milih makanan apa yang mau kita konsumsi. Gitu ya, dok, ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, kita bacakan dulu ya. Ini dari Pak Wira nih. Dok, saya baru aja didiagnosis asam urat tinggi. Tapi nggak disampaikan nih Pak Wira berapa ya. Mungkin lebih dari 7 kalau cowok ya dok. Iya, betul 7 Kolesterol saya juga setelah dicek hasilnya tinggi juga. Wah kompak nih ya bestia nih ya kolesterol sama asam uratnya. Saya jadi takut salah konsumsi makanan. Ada nggak sih dok makanan yang berisiko meningkatkan keduanya? Apa saja perbedaan? Oh ini baru aja kita bahas ya dok ya. Yang bisa menyebabkan kedua-duanya. Oh ini bisa kayak barengan gitu nggak sih dok? Kayak kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Iya. Bisa langsung bareng berdua gitu? Betul sekali. Jadi memang pada orang-orang yang mempunyai kadar kolesterol tinggi, ternyata juga banyak yang asam uratnya tinggi ya seperti Pak ini ya Pak Wira. Pak Wira ya. Jadi memang banyak karena memang banyak makanan-makanan yang kadar kolesterolnya juga tinggi, kadar purinnya juga tinggi. Ya. Seperti contohnya misalnya seafood. Lagi-lagi dia muncul. Atau protein hewani ya. Iya. Itu juga kolesterolnya tinggi, kadar purinnya atau asam uratnya juga tinggi. Jadi kita makan satu jenis makanan kita dapat 2 in 1 tuh. Naikin kolesterol bisa naikin asam urat. Buy one get one gitu ya, buy one free one gitu kayak. Tapi ini nggak yang bagus ya gitu ya. Gitu. Nah jadi untuk Pak ini makanannya jadi baiknya anjurkan banyak makan sayuran hijau ya, yang tinggi serat ya. Mungkin buah-buahan itu dianjurkan buah-buahan seperti buah beri-berian tuh bagus tuh untuk menurunkan asam urat. Kemudian kacang-kacangan ya. Terus harus jangan lupa untuk olahraga juga ya, olahraga. Terus harus cukup tidur ya. Terus kalau merokok harus stop tuh merokok ya. Apalagi kalau suka minum alkohol, nah itu juga bisa memicu ya. Dan yang lain adalah yang penting kadang-kadang agak sulit nih sebenarnya stres. Hah? Ya, Pengaruh stres juga dok? juga pengaruh. Maksudnya pengaruh kemananya dok? Pengaruh ke kolesterol. Hah? Bisa meningkatkan kolesterol. Iya.
tadi kan dari makanan dan dari liver. Ini ada stres. Nah, stres itu dapetnya dari mana Jadi stres itu kan ada namanya hormon di dalam badan kita, hormon kortisol ya, hormon Kortisol, stres. Oke. Itu ternyata berperan tuh, bisa mempengaruhi kadar metabolisme kolesterol kita jadi lebih tinggi gitu. Selain kolesterol, gula itu juga bisa naik. Ya jadi orang yang sering stres itu ya bisa mengundang banyak penyakit ternyata. Nah, cuman masalahnya bagaimana kita harus bijaksana mengelola stres, itu yang sulit kan, ya. Iya, jadi Anda harus menenangkan diri Ya, gitu, supaya jangan stres. Dok, tadi itu sempat mention juga tadi sebelum pertanyaan dari Pak Wira, itu kayak kolesterol baik makan kayak sayuran hijau, tapi selama ini mungkin kita dengar sayuran hijau untuk asam urat nggak bagus, Dok? Nggak, jadi sayuran hijau itu bagus sebenarnya untuk asam urat. Hanya beberapa sayuran hijau saja yang memang kadar purinnya tinggi ya. Seperti sayur bayam, ya, kembang kol, ya, beberapa kacang tanah, ya itu memang kadar purinnya. Tapi itu juga sebenarnya bukan tidak boleh digunakan. Jadi hanya perlu dibatasi. Tapi sayur-sayuran yang jenis lain itu sangat dianjurkan, ya, untuk orang-orang yang mempunyai kadar kolesterol dan asam urat tinggi, untuk lebih banyak dikonsumsi. Ya istilahnya, kalau saya sarankan ya semi vegetarian lah. Lebih banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk mengontrol kolesterolnya. Jadi balance hidupnya, Dok ya. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu Anda mentang-mentang habis lebaran. Aduh, apalagi besok mau Idul Adha lagi, Dok. Iya. Harus berhati-hati. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Wira dan semoga sehat selalu ya Pak Wira ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, Dok. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kolesterol dan asam urat bersama dengan Dr. Arief Wibowo, SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman. Oke, Dok, kalau semisal akhirnya nih, case-nya kayak Pak Wira tadi gitu ya, kebetulan ada case-nya, itu kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan kayak mungkin kebetulan juga tidak ada ngerasain apa-apa gitu ya. Benar-benar asimptomatik deh, nggak ada gejala apapun klinis yang dirasain. Kalau akhirnya tiba-tiba jegar tinggi dua-duanya gitu, Dok ya. Dan langsung biasanya kayak langsung jedak gitu. Itu ada komplikasi yang bisa berbahaya nggak sih? Maksudnya kayak dia bisa ngenain ke mungkin ya tadi ya kardiovaskular dan sebagainya, itu selain itu juga ada kayak organ-organ lain vital untuk ke komplikasi entah dalam jangka pendek ataupun jangka panjangnya nggak sih, Dok? Iya betul, memang ada. Ya. Jadi komplikasi yang terjadi pada kolesterol tinggi itu biasanya terjadi pada organ-organ kardiovaskuler, ya, terutama jantung, otak, ya, dan pembuluh darah. Ya. Yang terjadi apa? Bisa terjadi namanya serangan jantung, ya, serangan jantung kalau kolesterolnya tinggi terus dan akhirnya terjadi penyempitan. Kemudian juga stroke. Nah, stroke itu juga bisa disebabkan karena penyempitan pembuluh darah di otak, ya. Dan yang mungkin banyak yang belum paham adalah penyempitan pembuluh darah di kaki itu juga bisa disebabkan oleh kolesterol, ya. Nah, tentu saja nih dampak ini kan cukup berbahaya dan cukup serius ya, dan bisa menyebabkan kecacatan, ya. Apalagi kalau misalnya sudah terjadi serangan jantung, ya kan, bahkan bisa berakibat kematian kan, tentunya ya. Stroke juga bisa cacat, ya. Jadi produktivitasnya juga jadi menurun, apalagi kalau misalnya mengenai usia yang produktif, ya kan. Nah, kemudian kalau yang gangguan pembuluh darah kaki itu berbahaya, kalau sampai pembuluh darahnya tersumbat di kaki itu bisa diamputasi, iya, karena gara-gara kolesterol tinggi. Itu tuh misalnya kolesterol itu berarti dia itu kayak let's say kalau di pembuluh darah itu dia membentuk semacam kayak plak atau apa gitu sehingga terjadi penyumbatan atau gimana, Dok? Ya betul, jadi kolesterol itu yang tadi terutama kolesterol LDL ya, jadi dia suatu lipoprotein. Nah itu dari liver itu dibentuk, nah kemudian dia berjalan tuh ke dalam tubuh kita melalui pembuluh darah. Nah itu kalau misalnya ada sesuatu yang menyebabkan peradangan, nah itu dia akan nempel di pembuluh darah, di seluruh pembuluh darah tubuh kita sebenarnya ya. Tapi terutama yang vital kan di pembuluh darah jantung, di otak, dan di kaki. Bahkan di pembuluh darah yang lain pun juga bisa. Seperti di ginjal itu pun juga bisa terjadi. Ya. Jadi memang betul, jadi kolesterol itu yang berbahayanya adalah kalau terjadi sampai terjadi penimbunan namanya plak.
plak, kemudian akan terjadi penyumbatan atau penyempitan, akhirnya terus berlangsung tanpa disadari, misalnya walaupun sudah terjadi gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, seperti misalnya suka nyeri dada, sakit kepala, ya, kemudian cepat mudah lelah, segala macam, tapi tetap diabaikan, akhirnya bisa terjadi penyumbatan total. Nah ini yang akhirnya bisa memicu terjadinya suatu serangan jantung atau stroke, namanya stroke non hemoragik. Nah ini bisa berbahaya. Oke. Dok, semisal kayak orang ini MCU, oke, ditemukan bahwa kolesterol asam uratnya tinggi. Kemudian apa yang dilakukan? Minum obat atau modifikasi lifestyle itu udah bisa pengaruh atau enggak? Ya, jadi memang kalau kolesterol kita tinggi, nomor satu adalah pola hidupnya harus diperbaiki. Ya, udah pasti pola makannya itu harus segera diperbaiki. Ya, jadi harus lebih banyak konsumsi makanan yang tinggi serat, ya tadi saya sebutkan buah-buahan, terus harus olahraga, ya, kemudian cukup tidur, ya tadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya seperti merokok, minum alkohol, itu harus stop. Nah kalau misalnya ada faktor risiko itu artinya seseorang yang kadar kolesterolnya tinggi ternyata dia sudah ada penyakit darah tinggi misalnya, hipertensi, atau dia sudah ada sakit gula atau diabetes, ya, atau dia sudah ada sakit ginjal, ya, atau pernah ada penyumbatan di tempat lain. Nah itu obat kolesterolnya harus langsung segera diresepkan. Gitu. Jadi kalau dia ada faktor risiko, itu obat kolesterol pada orang-orang yang hasil laboratoriumnya tinggi, itu harus segera minum obat kolesterol. Ya, tapi kalau memang faktor risikonya rendah, mungkin kita bisa lakukan dulu namanya modifikasi lifestyle ya, untuk beberapa bulan kemudian kita cek lagi. Tapi ada jangka waktunya, ya, itu jangan keenakan gitu ya, terus ya mudah-mudahan sih bisa terus jadi lifestyle yang baik ya. Komitmennya. Ya komitmennya gitu. Jadi cuman sulitnya adalah lifestyle itu kalau memang motivasinya nggak kuat. Ya, up and down dong. Nah, betul, biasanya cepat jenuh tuh, karena kan makanan enak kan sangat menggoda ya. Itu yang jadi masalah. Iya, betul. Oke, tapi kalau akhirnya mereka sudah minum obat dok, itu akan seumur hidup minum obat terus untuk kolesterol dan asam uratnya, atau let's say kayak ada, kalau penyakit itu ada remisinya, udah ini stop dulu, nggak minum dulu nggak apa-apa gitu? Ya, jadi obat kolesterol itu saya sebutkan lagi, jadi bahwa kalau dia ada faktor risiko, kemungkinan obat kolesterolnya harus diminum seumur hidup. Ya seperti tadi ya, kalau misalnya ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit ginjal, ya, ada penyakit yang lain yang berkomplikasi, itu harus minum obat kolesterol jangka panjang ya, bahkan mungkin long life itu seumur hidup. Ya. Nah kalau asam urat ini memang biasanya obat asam urat itu sebenarnya ada obat yang untuk menurunkan asam urat dan obat yang untuk menghilangkan nyeri. Nah kalau obat yang untuk menghilangkan nyeri biasanya diminum hanya beberapa saat aja lah ya, beberapa hari atau beberapa minggu sampai keluhan nyerinya hilang. Nah kemudian kalau ternyata kadarnya masih tinggi, nah ini yang harus tetap diminum obat asam uratnya. Nah, pada beberapa kondisi misalnya ternyata sudah ada seperti yang tadi saya sebutkan, pernah serangan gout ya, atau serangan asam urat, atau bahkan misalnya ada batu ginjal ya karena asam urat, mungkin juga harus mengkonsumsi obat asam urat ini juga cukup lama ya. Gitu. Jadi harus disesuaikan ya. Tapi intinya kalau bisa nggak makan obat ya harus dihindari hal-hal yang bisa menyebabkan itu ya dok. Ya. Pola hidupnya harus diperbaiki. Baik, terima kasih Dr. Arief. Hari ini semoga menjadi bekal kita untuk lebih sehat, kolesterol, asam urat terjaga dengan baik. Terima kasih dok. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman. Selamat pagi dok. Assalamualaikum. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Arief. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlia Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Selamat berlibur. Sampai jumpa.